Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di program podcast paling oke dialog kesehatannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Bersama saya Winda selaku host pada podcast kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bintang tamu yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan Kepala Dinas kita yang kita banggakan, yaitu Bapak Sugimin SKM MKes, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik nih Pak, yaitu tentang semangat belajar. Oke, semangat. Inovasi dari Dinas Kesehatan ya Pak, yang kemarin memenangkan juara ketiga ya Pak pada inovasi daerah di Kabupaten Barito Kuala ini. Sangat luar biasa ini. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam nih Pak tentang inovasi semangat belajar, karena kata nama ini sangat menarik ya Pak, semangat belajar. Semangat ya. Apa sih Pak itu program semangat belajar itu? Oke, jadi gini Win, semangat baja ini kita harapkan semangatnya seperti baja, artinya pantang menyerah. Tapi semangat baja itu mengandung akronim, semua masyarakat sehat bangun jamban. Nah, gimana itu? Nah, program semangat baja ini adalah program kolaborasi antara pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kesehatan, pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sama dunia usaha maupun dari perusahaan-perusahaan dan berjasa. Jadi program itu kolaborasi dari berbagai entitas pemerintahan daerah. Yang kedua, program semangat baja adalah program pemberdayaan masyarakat. Karena yang membangunkan jamban tidak pemerintah, tapi masyarakat sendiri yang bangun jamban. Ini kelebihan dari program-program yang lain. Kalau dulu itu masyarakat dibangunkan jamban diserahkan, akhirnya nggak dipakai. Di semangat baja ini masyarakat dilatih. Jadi berawal dari pelatihan tukang sanitasi dulu. Jadi orang-orang di kampung yang bisa membuat jamban kita latih dulu membuat jamban, baru nanti kita kasih bahannya, mereka membangun sendiri, tempatnya dia tentukan, bentuknya dia tentukan, jadi dia bangun, dia yang memakai. Sehingga semangat baja itu adalah semua masyarakat sehat bangun jamban. Artinya direncanakan oleh mereka sendiri, dibangun mereka sendiri, digunakan oleh mereka sendiri. Singkatan dari semua masyarakat sehat bangun jamban. Itu semangat baja. Jadi masyarakat untuk masyarakat ya Pak. Sangat luar biasa. Bagaimana Pak sejarah atau tahapan hingga munculnya program semangat baja ini? Terima kasih Mbak Winda. Jadi sejak saya dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan pada bulan Juni, itu saya berpikir bagaimana membuat program unggulan sebagai perbaikan dari kinerja Dinas Kesehatan. Nah, saya melihat Dinas Kesehatan itu pemerintah Kabupaten Barito Kuala capaian jambannya baru 71%. Yang setiap 1 tahun pertumbuhannya hanya kecil sekali gitu loh. Nah, terus angka penyakit kesehatan lingkungannya masih tinggi. Nah, ini latar belakangnya yang memikirkan kita untuk membuat sebuah inovasi. Banyaknya jamban-jamban yang dibangun pemerintah tidak dipakai. Nah, lalu saya berpikir kita harus bikin program unggulan. Nah, lalu kita rapat-rapat, kita advokasi dengan berbagai bidang, dengan beberapa SKPD, terutama Dinas PMD secara intensif. Lalu dimunculkanlah program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan capaian jamban. Nah, selain itu Mbak Winda, kita ini udah lama pengen mewujudkan Barito Kuala sehat. Sejak tahun 2000 itu sudah dicita-citakan. Ternyata 24 tahun kemudian itu nggak tercapai. Kendalanya apa? Karena syarat kabupaten sehat itu capaian sanitasinya harus 80%. Barito Kuala baru 71%. Jadi ada utang 9%. Kalau ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa untuk menjadi Barito sehat. Nah, saya paham karena saya berangkat dari pemerintah daerah. Untuk membuat sebuah inovasi harus ada landasan hukum, yaitu peraturan bupati. Nah, sejak bulan Juli itu saya rancang menyusun peraturan bupati. Alhamdulillah sudah ada peraturan bupati yang terbit terkait dengan semangat baja.
alhamdulillah itu sudah kita launching perbuknya untuk Semangat Belajar, Perbuk nomor 72 tahun 2024. Jadi Pak Bupati sudah menandatangani tentang Perbuk Semangat Belajar, yaitu Perbuk 72 tahun 2024. Intinya di Perbuk itu setiap desa, setiap tahunnya didorong untuk membangun 10 jamban. Sehingga kita punya 200 desa, sehingga akan ada 2000 jamban yang terbangun. Nah dengan 2000 itu nanti kita naik 2%. Jadi tidak hanya 1%, ya bisa 2%, sehingga harapannya 2029 akhir RPJM Barito Kuala capaian sanitasi 80% lebih harapannya. Jadi prosesnya juga panjang sampai ada muncul peraturan bupati, itu segala macam hukumnya. Disetujui oleh bupati dan bupati luar biasa. Nah, apa sih Pak manfaat dari adanya program Semangat Baja ini? Oke, terima kasih Mbak Winda. Tentunya kita tahu selama ini salah satu penyebab stunting karena tidak ada jamban. Tingginya penyakit kesehatan lingkungan, tidak ada jamban. Nah, sehingga program Semangat Baja yang kami luncurkan itu minimal memiliki 5 manfaat. Yang pertama jelas menurunkan stunting. Jadi kita berharap dengan intervensi melalui Semangat Baja, stunting tiap tahun turun minimal 1%. Nah, yang kedua, meningkatkan akses sanitasi. Jadi tadi saya bilangkan setiap tahun akan ada 2000 jamban, sehingga akhir periode RPJM kita akan terbangun 10.000 jamban. Itu nanti paling nggak kita menaikkan akses sanitasi 2%, sehingga diharapkan di akhir RPJMD kita ini capaian sanitasi kita sudah 8%. Yang ketiga, itu nanti kita mewujudkan Kabupaten Batola Sehat yang telah 24 tahun kita impikan. Kita pengen Barito Kuala menjadi Barito Kuala yang sehat. Yang keempat itu meningkatkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kelima itu mendukung visi Pak Gubernur, bagaimana Provinsi Kalimantan Selatan itu menjadi bebas buang air sembarang. Itu manfaat dari program Semangat Baja. Banyak sekali manfaatnya ya Pak program ini. Dan juga berkorelasi berhubungan juga dengan stunting yang menjadi salah satu masalah yang sedang booming sekarang ini. Untuk program Semangat Baja ini Pak, siapa saja sasarannya? Oke, jadi begini, sasaran utamanya yaitu masyarakat, pemerintah desa. Jadi di masyarakat kita bagikan 2 kelompok. Ada masyarakat yang di pinggir sungai, itu nanti intervensi melalui jamban terpikul. Karena budaya masyarakat kita ini kalau dibangunkan jamban di darat nggak akan terpakai. Nggak akan terpakai. Jadi jamban terpikul di mana dia ada di rumah di pinggir sungai, kita bangunkan jamban di pinggir sungai. Sehingga saya yakin jamban itu terpakai. Tapi bagi yang rumahnya di darat, itu nanti kita bangunkan jamban lerangsa. Jadi ada 2 model, jadi Semangat Baja itu bisa menyesuaikan kondisi masyarakat. Yang ketiga, itu nanti desa harus menganggarkan APBDes. Itu sebagai bukti bahwa ada kebutuhan desa. Jadi program Semangat Baja ini menyasar kepada desa-desa yang telah menganggarkan APBDes. Kalau tidak ada sharing dana desa, tidak bisa. Sehingga nanti pelaku dari Semangat Baja itu ada 3 entitas. Pertama pemerintah kabupaten, yang kedua nanti pemerintah desa, yang ketiga masyarakat sendiri. Jadi yang bangun jambannya itu masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat tidak membangun jamban, ya tidak terbangun itu. Nah, yang keempat itu nanti pelaku dunia usaha. Alhamdulillah tahun 2025 ini kita dibantu PT Adaro sebanyak 75 juta. Dan itu kita bantukan ke 2 desa, dan alhamdulillah dari bantuan PT Adaro kita bisa me-SBS-kan 2 desa, yaitu Desa Karya Baru dan Desa Soeraya di Cirebon. Dengan bantuan PT Adaro 100% warganya sudah tidak buang air besar sembarangan. Karena kita masih kecil capaiannya Mbak Indah untuk desa SBS. Di Barito Kuala itu ada 201 desa, itu baru 21%. Ada 43 desa yang SBS, jadi masih kecil sekali. Belum sampai 50, sementara Tabalang sudah 100% desanya sudah SBS. Kita banyak ketinggalan, maka Semangat Baja kita harapkan bisa mempercepat itu.
jadi banyak sekali aktor-aktor yang terlibat. Iya, banyak. Suatu program dan inovasi itu nggak bisa bergerak sendiri, tidak ya Pak. bisa. Bukan rumah kesehatan aja, tapi karena ada ini PT Adaro. PT Adaro nanti, kesehatannya ya sendiri. itu nanti kita harapkan. Kemudian untuk dukungan dari pemerintah, dukungan dari swasta, dan dukungan dari masyarakatnya sendiri, bagaimana sejauh ini Pak? Atau harapannya bagaimana dukungan dari pihak-pihak tersebut? Oke, alhamdulillah saat ini dari pemerintah Kabupaten Batu Kuala, Pak Bupati mendukung penuh. Bahkan Pak Bupati pengennya jangan 5 tahun, harus lebih cepat supaya masyarakat Batu Kuala cepat tuntaskan permasalahan tasi, cepat selesai, permasalahan stunting cepat selesai. Itu harapan Pak Bupati. Pemerintah provinsi juga begitu, akan mendukung program untuk Semangat Baca, karena begitu Kabupaten Batola bisa menuntaskan permasalahan jalan, provinsi akan mengambil hasilnya. Karena kita Pak Gubernur juga pengen SPS. Nah, dari sektor swasta seperti saya sampaikan tadi, perusahaan-perusahaan di Batu Kuala nanti saya harapkan bisa mendukung program Semangat Baca, karena kita kebutuhan jamban itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang menyebabkan terjadinya penyakit di masyarakat. Kalau itu tidak kita intervensi, kita tetap akan berkutat pada masalah-masalah kesehatan lingkungan. Dari dukungan masyarakatnya sendiri Pak? Nah, gini, pola-pola masa lalu kita lupakanlah. Kalau dulu tuh ada namanya MCK, Monumen Cipta Karya, karena yang membangunkan pemerintah, masyarakat tidak pernah tahu. Nah, dengan harapan ini masyarakat bangun sendiri, kita harapkan jamban itu dipakai. Dan alhamdulillah 2 tahun program ini berjalan, semuanya masyarakat menggunakan jamban. Karena kita tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk bangun di tempat ini, tapi mereka sendiri yang menentukan tempatnya. Mereka sendiri yang bangun jambannya, mereka sendiri yang menggunakan jamban. Jadi dengan pola ini, alhamdulillah Semangat Baca ini lumayan berhasil. Jadi masyarakat ada rasa memiliki. Ada rasa memiliki. Baik, kemudian ini ada pertanyaan juga Pak, mungkin dari Sobat Sehat semuanya. Bagaimana sih Pak syarat dari suatu desa itu bisa mendapatkan bantuan program Semangat Baca ini? Oke, terima kasih Mbak Nina. Jadi kita punya tim ya, tim koordinasi Semangat Baca, mulai di tim kabupaten, tim kecamatan, sama tim desa. Ini gencar melakukan sosialisasi Mbak Nina untuk memahamkan di masyarakat apa syaratnya. Nah, yang pertama itu pemerintah desa wajib menganggarkan pembangunan jamban, tapi separuh harga. Jadi kita hitungannya ini 1 jamban itu 5 juta, Mbak Nida, 5 juta. Jadi 2,5 juta dibantu dari pemerintah kabupaten, 2,5 juta dibantu dari pemerintah desa, tenaganya masyarakat yang bangun. Jadi desa kalau ingin mengusulkan desanya masuk program Semangat Baca harus menganggarkan di APBD desnya untuk pembangunan jamban. Nah, kita Dinas Kesehatan sudah membuat SK Bupati Batu Kuala menetapkan jumlah capaian jamban per desa. Jadi di dalam SK Bupati itu sudah tertuang di desa ini jambannya kurang berapa, desa ini jambannya kurang berapa, itu sudah detail. Sebanyak 201 desa yang kurang sudah kita petakan, sehingga kita punya matrik kebutuhan jamban per desa. Jadi itu ya Pak persyaratannya, yang pertama dari desanya dulu nih harus menganggarkan separuh dari kebutuhan anggaran itu. Dari kebutuhan anggaran itu, jadi memang inisiatif dari desanya itu ada ya Pak. Baik. Nah, suatu program kan biasanya tidak lepas dari kendala nih. Nah, apa Pak kendala dari pelaksanaan program Semangat Baca sejauh ini? Pertama, ini pemahaman masyarakat yang belum memahami bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ketika masyarakat itu belum merasa dirinya butuh jamban, mau dibantu apapun tidak akan bisa. Nah, yang kedua, desa-desa yang sudah kita nyatakan SBS, kadang-kadang nanti ada juga warga yang masih buang air sembarangan. Nah, ini yang perlu kita awasi. Nah, itu yang kendala selama ini seperti itu. Yang kedua, dukungan dari desa. Desa tidak memahami, tiba-tiba mengajukan proposal tanpa menganggarkan dukungan dana desa. Ini yang sering kita temukan. Jadi proposal kita kembalikan agar desa menganggarkan. Nah,
Yang ketiga, dukungan dari perusahaan-perusahaan ini yang membantu justru perusahaan di luar Barito Kuala, PT Adaro. Nah, ke depan kita harapkan semua perusahaan yang mencari rezekinya di Barito Kuala ikut membantu suksesnya program Semangat Baja ini dengan membantu memberikan CSR untuk pembangunan jalan di Barito Kuala. Itu harapan kami seperti itu. Terakhir Pak, ini closing statement mungkin Pak, ya, bagaimana harapannya mungkin juga untuk program Semangat Baja ini ke depannya. Harapan saya ada dua. Yang pertama, sebanyak 48 desa yang sudah ditetapkan menjadi desa stop buang air besar sembarangan itu wajib membuat perdes, peraturan desa yang memberi sanksi kalau ada warga yang masih buang air sembarangan. Nah, ketika desa membuat perdes, maka semua warga akan taat, sehingga tidak lagi desa yang sudah ditetapkan sebagai desa eksklusif kembali lagi ada yang buang air sembarangan. Yang kedua, desa membentuk yang namanya tim monitoring. Jadi tim monitoring itu yang mengawasi kalau nanti ada masyarakat yang membuang air bisa sembarangan, itu nanti untuk melakukan penyuluhan, melakukan teguran kepada masyarakat yang tidak taat kepada peraturan desa itu. Nah, dengan dua hal ini dilakukan, insya Allah desa-desa yang sudah kita tetapkan menjadi SPS tetap selamanya menjadi desa eksklusif, tidak kembali menjadi desa yang buang air sembarangan. Itu yang kita harapkan dari ini. Aktif dari desanya. Dari desanya, dari masyarakatnya sendiri. Luar biasa. Jadi Pak ini memang beliau pada seorang inovator ya. Karena banyak ide-idenya luar biasa gitu, Mas Semangat Baja ini. Kita kadang-kadang udah terpikirkan, beliau tiba-tiba ada idenya luar biasa sekali. Alhamdulillah ya, untuk masyarakat kita begitu Pak. Nah, kalau saja kita perdana nih ya Pak di studio baru nih. Iya, alhamdulillah. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang langsung disampaikan oleh Pak Dingin. Terima kasih banyak Pak atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak untuk mengisi podcast pada hari ini. Terima kasih Mbak Winda, sama-sama. Demikian podcast kita pada pagi hari ini. Saya Winda, selaku host dan bintang tamu. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.